Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Masih ingat kan kalian ASEAN? Pada tema-tema sebelumnya kita telah membahas terkait materi ASEAN. ASEAN adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang membentuk suatu kerjasama yang mana didirikan di Bangkok pada tanggal, masih ingat? 8 Agustus 1967. Tepat sekali. Ada 5 negara yang memperakasai, yang mendirikan negara ASEAN. Negara apa saja? Masih ingatkah? Bu Dewi pernah bilang, disingkat ya untuk menghafalnya. Si, Vila, Main, Thai. Si adalah negara Singapura, Vila adalah negara Filipina, Ma adalah negara Malaysia, I adalah negara Indonesia, dan Thai adalah negara Thailand. Itu adalah 5 negara pendiri ASEAN pertama kali. Nah, apa sih tujuan ASEAN dibentuk? Yaitu untuk melakukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama apa saja yang saya menguntungkan? Ada kerjasama di bidang ekonomi dan ada juga di bidang politik. Untuk di bidang ekonomi sendiri, misalnya penyelenggaraan proyek industri. Nah, jadi ini adalah kerjasama industri antar negara di Asia Tenggara. Misal industri tekstil. Tekstil itu adalah pakaian ya. Kemudian ada industri baja, industri teknologi, mesin-mesin, dan banyak lainnya. Kemudian ada juga sebagai kawasan perdagangan bebas area atau yang disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian juga mendirikan koperasi ASEAN. Nah, koperasi ini didirikan yang mana bertujuan untuk mensejahterakan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian untuk bentuk kerjasama di bidang politik itu ada beberapa ya. Contohnya misalnya adanya pertemuan rutin antar negara di Asia Tenggara untuk membahas suatu isu atau ancaman yang terjadi di negara ASEAN. Kemudian ada juga perjanjian ekstradisi, ada juga perjanjian duta, pengiriman duta konsultat, ada juga perjanjian bebas nuklir dan perjanjian kawasan yang damai serta kawasan yang netral. Ada beberapa lagi perjanjian-perjanjian atau bentuk kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Untuk memahami materi lebih dalam, kita simak yuk video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3, untuk pengetahuan, kita akan belajar IPS KD 3.3, yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Sedangkan keterampilannya IPS KD 4.3, mencari informasi tentang kerjasama ASEAN. Untuk pembelajaran keempat, pengetahuannya IPS KD 3.3, yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik. Dan keterampilannya sama ya, mencari informasi tentang kerjasama ASEAN. ASEAN, kalian masih ingat kan pada tema-tema sebelumnya kita sudah mempelajari banyak tentang ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations yang merupakan sebuah organisasi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan ASEAN dibentuk untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
antar negara-negara di Asia Tenggara, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik yang akan kita bahas pada pembelajaran 3 dan 4 hari ini. Kerjasama di bidang ekonomi yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penyelenggaraan proyek industri. Nah, bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi contoh ada industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang kedua adalah kawasan perdagangan bebas yang disebut juga dengan AFTA atau kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Nah, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Yang ketiga ada Koperasi ASEAN atau yang disingkat dengan ACO. ACO adalah ASEAN Cooperative Organization yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di ASEAN. Yang keempat ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, promosi yang dilakukan oleh ASEAN ini bisa meliputi sektor perdagangan, pariwisata, bahkan investasi. Sedangkan yang kelima yaitu kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti negara Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Mengapa dikenal sebagai lumbung padi ASEAN? Karena negara-negara tersebut merupakan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, yang mana hasil padi tersebut diekspor dan diimpor di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita menuju 10 negara ASEAN. Untuk mengingat kembali pemahaman kalian, apa saja sih negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN? Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada lambang bendera dari negara Myanmar. Kemudian yang kedua ada Vietnam. Yang ketiga ada negara Laos. Yang keempat ada negara Brunei Darussalam. Sedangkan yang kelima itu adalah lambang dari negara Thailand. Sedangkan yang enam yang bawah itu adalah bendera dari negara Kamboja. Sedangkan yang ketujuh ada negara ciri khas yaitu Malaysia, negara tetangga ya. Kemudian merah putih ada negara Indonesia tercinta. Kemudian ada juga negara Singapura, dan yang terakhir adalah negara Filipina. Nah, sedangkan 5 negara pendiri ASEAN, masih ingatkah? Pada tema sebelumnya Bu Guru sudah pernah membahas yang mana 5 negara pendiri ASEAN yang bergabung bisa disingkat dengan Sivila Main Thai atau Si Singapura, Vila adalah Filipina, Ma adalah Malaysia, In adalah Indonesia, dan Thai adalah singkatan dari negara Thailand. Itu adalah 5 negara pendiri ASEAN pertama. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik. Nah, selain di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN juga bekerja sama dalam bidang politik. Adapun bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik yaitu pengiriman duta dan konsulat antar negara ASEAN. Yang kedua, perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN. Yang ketiga,
perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang keempat, adanya kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kelima, adanya ASEAN Defense Minister Meeting, adalah suatu pertemuan rutin antar negara-negara ASEAN yang membahas suatu isu atau ancaman untuk kawasan ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari peran Indonesia dalam kerjasama politik regional di ASEAN. Yang pertama adalah sebagai pendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan ZOPFAN atau yang disingkat Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Zone of Peace itu artinya adalah daerah yang damai, freedom artinya kebebasan, dan neutrality artinya netral tanpa memihak apapun ya. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional agar terhindar dari perpecahan dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu ketika mengalami pertikaian dalam ranah internasional. Peran Indonesia yang kedua yaitu ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara, baik yang masuk ke Indonesia maupun pencegahan peredaran barang-barang dari Indonesia ke kawasan negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, perjanjian ekstradisi di sini adalah perjanjian mengenai penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi ini dengan memulangkan orang-orang yang terjerat kasus kriminal di negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT ASEAN 1. KTT ASEAN 1 diselenggarakan di Denpasar, Bali yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Februari pada tahun 1976. Dan yang kelima, peran Indonesia dalam kerjasama politik yaitu ikut serta dalam penyelesaian konflik di regional ASEAN. Nah, di sini Ibu jabarkan bahwa peran Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan konflik di regional ASEAN yaitu yang pertama, menjadi tuan rumah JIM atau Jakarta Informal Meeting. JIM ini merupakan pertemuan informal yang diselenggarakan pada tahun 1988 sampai 1989 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara negara Kamboja dan negara Vietnam. Yang kedua, Indonesia menjadi pemrakarsa dan tuan rumah dalam penyelenggara IAFMM, yang artinya Informal ASEAN Foreign Minister Meeting, yaitu pertemuan informal para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011. Nah, pertemuan informal satu ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan konflik antara negara Thailand dan Kamboja. Oke, selanjutnya pengiriman pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Yang keempat, mengupayakan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Muslim Moro sebagai bentuk penegakan hak kebebasan dalam beragama.
Yang kelima yaitu mendorong negara Myanmar untuk lebih menghargai HAM atau hak asasi manusia antar etnis. Ini yang ada di negara terkait kasus kemanusiaan etnis Rohingya. Nah, terima kasih atas video pembelajaran berikut ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.